Bersyukur sama Tuhan kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Gimana nih kabarnya semua bro and sis, ya kan, anak-anak Covers, bagaimana kabarnya saat ini? Saya yakin, percaya, saya berharap kita semua sehat-sehat, kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, berhubung masih dalam kondisi pandemi dan masih dalam kondisi PPKM, nah kita tetap mengadakan ibadah secara online, termasuk pada minggu ini. Nah, sebelum kita beribadah secara online, saya menghimbau untuk teman-teman semua menyiapkan hati dan pikirannya untuk siap menerima kebenaran firman Tuhan, terlebih memuji memuliakan nama Tuhan. Ayo kita bersemangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama rindu untuk memuji nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa sebelum ibadah dimulai. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami sangat rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu pada saat ini. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami agar kami dapat boleh bersemangat, agar kami dapat bisa bersuka cita untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa nama Tuhan, nama yang penuh dengan kuasa. Amin. Hanya di dalam namanya ada kemenangan. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebas selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku ada pengharapan dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam
Tuhan. Haleluya. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum itu mari kita menyembah Tuhan. Mari kita meninggikan nama Tuhan. Menyadari bahwa betapa baiknya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Selama kami hidup, apapun musim kami, kami percaya Tuhan, kebesaran-Mu, kekuatan-Mu nyata dalam hidup kami. Ajari kami untuk berserah Tuhan, memegang setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, memegang hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau bersamaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di dalam-Mu. Terima kasih. Glory bagi nama Yesus. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Lama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di dalam-Mu. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat
Kami menyadari Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu kami merasa tenang. Hanya dalam hadirat-Mu kami merasakan damai-Mu, Yesus. Terima kasih. Kami tinggikan nama-Mu, hidupku
kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari baginda Yesus. Mari anak-anak Hover sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Lagi katakan, hanya dekat hadiratmu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Ku. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa di dalam hadirat-Mu kami merasakan tenang. Terima kasih Bapa. Pada saat hari ini kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi rema di dalam hati kami. Dapat meneguhkan kami, bahkan menguatkan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Rekan-rekan, teman-teman Hovers, hari ini kita akan mendengarkan firman Allah yang akan saya beri judul tentang The Truth That Set Us Free, atau berbicara tentang suatu kebenaran yang membebaskan kita. Berbicara tentang kebebasan itu suatu hal yang kita dambakan. Semua orang pasti ingin kebebasan dalam hidupnya. Tetapi mari kita akan melihat menurut firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya, hidupnya mengalami kebebasan. Dan saya bisa katakan itu kebebasan yang sejati. Mari kita akan melihat ayat yang mendukung untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai ayat 32. Sekali lagi, Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai ayat 32. Silakan membuka firman Tuhan dan teman-teman perhatikan di Alkitab, nanti Kak akan membacakannya. Firman Tuhan berkata demikian, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekali lagi, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari Bapak, rekan-rekan, kita akan melihat sebelum kita mengetahui lebih dalam kebenaran apa itu yang memerdekakan kehidupan kita. Kita akan mengerti dulu tentang apa itu kebenaran dan apa itu tentang kebebasan. Kebenaran atau kata lain benar itu adalah suatu hal yang nyata. Itu suatu hal yang dimana katakan itu lurus hatinya. Itu dikatakan dapat dipercaya. Dengan kata lain kebenaran itulah sungguh-sungguh itu ada. Itu bicara tentang kebenaran. Suatu hal yang real.
Apa yang ada di depan kamu sesuai dengan apa yang kamu lihat. Atau dengan kata lain, Kak sedang pegang tape. Dan benar, ada tape di tangan Kak. Itu bicara tentang kebenaran. Sedangkan kebebasan atau kata lainnya bebas, dan itu bisa disamaartikan dengan kata kemerdekaan, itu bicara tentang suatu hamba yang terlepas, atau dengan kata lain bebas dari perhambaan. Bicara dengan kebebasan itu adalah penindasan atau bebas dari penindasan, bebas dari penjajahan. Atau dengan kata lain tidak terikat dengan orang lain. Nah, inilah bicara tentang kebebasan. Keadaan yang berdiri sendiri. Tidak ada orang yang menopang. Dia berjalan sendiri, melakukan sesuatu sendiri, atau dengan kata lain bebas atau tidak terjajah. Sebentar, tanggal 17 Agustus, kita bangsa Indonesia akan memperingati kemerdekaan bangsa kita ke-76. Itu adalah kebebasan bagi bangsa Indonesia 76 tahun yang lalu. Merdeka atas bangsa yang lain. Nah, kedua hal ini kita telah mengerti. Bagaimana itu tentang kebenaran, bagaimana itu tentang kebebasan. Kata kebenaran dan kebebasan ini, kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Mereka berjalan bersama-sama. Dengan kata lain, di mana kita menemukan sesuatu, maka di situ kita akan menemukan hal yang lain. Atau bisa kasih contoh seperti ini. Kamu bisa mengerjakan soal ujian dengan bebas karena kamu percaya kamu bisa melakukannya. Kenapa kamu bisa melakukannya? Karena kamu telah belajar. Tetapi ketika kamu ada ketakutan, ada kekhawatiran, lirik sana, lirik sini, dengan keadaan situasi di sekitarnya, saat mengerjakan ujian, kamu tidak percaya bahwa kamu menyelesaikan itu, maka kamu menyiapkan nyontek. Contekan untuk menyelesaikan ujian itu. Itu bukan kebebasan. Tetapi kebebasan itu adalah kamu bisa melakukannya karena kamu percaya, kamu yakin bahwa kamu bisa melakukannya karena kamu sudah belajar. Itu kebenaran dan kebebasan saling berhubungan, saling berjalan bersama-sama. Rekan-rekan, di mana kita mencari kebenaran, pasti di situ kita akan menemukan kebebasan. Atau sebaliknya, di mana kita akan membutuhkan kebebasan di dalam kehidupan kita, pasti di situ kita perlukan kebenaran. Dua hal yang berjalan bersama-sama. Sekarang berikan contoh yang lain. Ketika Anda mau melompat dari papan lompatan untuk melompat ke kolam renang, dan di bawah ayah Anda mengatakan, ayo silakan lompat, saya akan memegang kamu. Ketika ada kepercayaan Anda akan kebenaran bahwa ayah kamu akan memegang kamu, maka kamu tidak akan terikat dengan ketakutan. Kamu tidak akan terikat dengan papan lompatan itu untuk kamu meloncat ke bawah. Karena kamu lihat ada ayah kamu percaya ayah kamu akan menangkap kamu, maka kamu melompat ke bawah untuk terjun ke dalam kolam renang. Itulah bicara tentang ketika kebenaran itu ada, maka di situ ada kebebasan. Demikian juga dengan hal hidup kita. Orang yang percaya kepada Tuhan. Kehidupan kita percaya, kita telah menerima kebenaran itu dalam hidup kita. Kebenaran di mana Allah lakukan dalam hidup kita. Dia mengirimkan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di Kalvari. Dia mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa, untuk mengangkat kita dan memberikan kita kemenangan. Ketika kita percayakan kebenaran itu, bahwa Yesus mati untuk hidup kita, maka kita akan mengalami kebenaran. Kita akan mengalami kebebasan di dalam kehidupan kita, karena Dia yang telah menyediakan kebebasan itu bagi hidup kita. Itulah yang dinamakan bahwa kita akan mengalami kebenaran itu akan membebaskan kita, Anda dan saya. Kebebasan di sini, ini saya bisa katakan seperti real freedom atau kebebasan sejati. Suatu kebebasan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Suatu kebebasan yang belum pernah ada sebelumnya. Kalau kita melihat
bagaimana Indonesia bertahun-tahun dijajah. Ketika dia mengalami kemerdekaan, bebas dari penjajahan selama bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, maka di situ lagi dia melihat suatu kebebasan, di mana bangsa Indonesia mengalami suatu perubahan yang besar dalam kehidupannya. Dan kita bisa nikmati sekarang bagaimana kita menikmati atas perjuangan orang-orang atau bangsa Indonesia yang dahulu telah memperjuangkan kemerdekaan kita. Dan kita bisa nikmati sekarang. Rekan-rekan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bicara tentang kebebasan dalam hal ini. Ini bukan suatu kebebasan yang melalui cara kita atau melalui cara Anda. Bukan suatu kebebasan yang katakan kita melakukan dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang Anda inginkan. Seperti dalam hal ini, Kak beri contoh. Anda ingin terlihat sebagai laki-laki yang gagah. Anda ingin terlihat sebagai laki-laki yang perkasa. Anda ingin terlihat sebagai laki-laki yang keren. Sehingga Anda mempunyai kebebasan. Anda mengambil cara dengan cara Anda merokok. Sehingga teman-teman di sekitar Anda melihat, wah kamu keren, kamu bisa ngerokok. Itu kebebasan yang kita ambil. Atau juga bisa katakan hal yang lain adalah ketika kita ingin dihargai oleh teman-teman di sekitar kita. Ketika kita ingin dihargai oleh cowok-cowok yang ada. Maka kita perempuan, Anda melakukan semua hal, mencari sesuatu, bahkan Anda melakukan di luar dari kemampuan dari keluarga Anda. Untuk Anda mendapatkan, sehingga Anda kelihatan keren, Anda kelihatan cantik, Anda dihargai oleh cowok. Bahkan, hati-hati, banyak anak muda, mereka menjual dirinya untuk apa? Untuk mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka dapat dihargai di orang dan cowok ada di sekitarnya. Hal yang lain, Anda akan melawan orang tua. Anda akan memberontak. Anda tidak akan mengindahkan peraturan orang tua. Karena apa? Karena apa? Karena Anda ingin teman-teman Anda tidak meninggalkan Anda. Ketika teman-teman mengajak, ayo kita ke diskotik, ayo kita ke klub malam hari ini. Orang tua melarang, tetapi karena Anda ingin bebas, merasa bebas dengan keinginan Anda sendiri, Anda melawan orang tua dan pergi, dan agar teman-teman Anda tidak meninggalkan Anda. Hal yang lain tak bisa katakan lagi. Ketika seringkali kita mengorbankan diri kita mengorbankan kesucian kita, supaya pacar kita tidak akan meninggalkan kita. Dan yang terakhir, kita ingin dihormati, kita ingin dihargai di sekolah kita, sehingga kita membentuk geng-geng, kelompok-kelompok yang dimana tujuannya ada apa? Untuk mengadu kekuatan, sehingga kelompok-kelompok yang kita bangun, komunitas yang kita bangun itu bukan komunitas yang baik, tapi komunitas yang buruk. Hal-hal inilah yang kita katakan adalah kebebasan yang kita bangun. Kebebasan yang kita buat itu adalah kebebasan untuk apa? Untuk meninggikan ego kita. Untuk kepentingan diri kita sendiri. Kak ingatkan, percaya hal ini. Bahwa kita tidak dapat mengalami kebebasan ketika kita mengambil kebebasan menurut ego kita sendiri. Anda tidak dapat mendapatkan kebebasan. Maka yang Anda dapat adalah ketidakbebasan atau kehilangan kebebasan dalam diri Anda. Hasil yang Anda dapat bukan kebebasan, tapi hasil yang Anda dapat adalah perbudakan. Pada hari ini, saya ingin mengatakan, kita memerlukan kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang sungguh-sungguh itu keluar atau melepaskan kita dari sikap ego kita, dari sikap mementingkan diri kita sendiri. Kebebasan yang sejati ini kebebasan yang dimana tidak kecenderungan untuk merugikan orang lain, tidak kecenderungan untuk menyakiti orang lain. Melainkan kebebasan yang sejati ini adalah kebebasan yang membawa kita pada suatu keadaan di mana kebebasan ini kita menikmati hidup kita yang penuh dengan sukacita. Kita menikmati hidup kita ini dengan penuh kasih, damai dalam hidup kita. Banyak orang di luar sana, mereka mencari kebebasan dengan kemauan mereka sendiri, dengan ego mereka sendiri. Tetapi apa yang mereka dapat?
semuanya sia-sia. Mereka dapat kebebasan, tapi saat itu aja. Ketika mereka pulang ke rumah, ada kekosongan, ada ketidakpastian dalam hidup, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Karena kebebasan itu bukan kebebasan yang sejati. Tetapi hari ini Allah menawarkan kebebasan sejati dalam kehidupan saudara. Milikilah kebebasan itu dalam kehidupan kita. Kebebasan itu kita dapat dari suatu kebenaran. Pertanyaan sekarang adalah, kebenaran apa itu yang membebaskan hidup kita? Kebenaran apa itu yang membebaskan kehidupan kita? Kita mengerti bersama, kebenaran itu datang dari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, akulah, Yesus mengatakan ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus itu adalah kebenaran. Di mana kita mencari kebenaran yang sejati untuk membebaskan kehidupan kita. Hanya ada di dalam Yesus. Tetapi Yesus mengingatkan, kebenaran itu akan menuntun hidup kita. Kebenaran itu kita akan dapat kalau hal ini ada dalam kehidupan kita. Kembali ke ayat kita yang kita baca tadi. Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32 mengatakan demikian. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, yang pertama, firman-Ku, dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, yang kedua, dan kamu akan apa? Mengetahui kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagaimana kita mengerti tentang kebenaran itu? Bagaimana kita mengetahui kebenaran itu? Yesus katakan kebenaran itu ada di dalam Yesus. Dan itu kita bisa dapatkan. Itu ada di sekitar kita. Bagaimana caranya? Adalah dengan firman-Ku atau firman Tuhan. Dan tetap menjadi murid Yesus. Inilah Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemampuan yang mampu mengubah kehidupan kita. Itu bukan datang dari kekuatan kita. Kemampuan itu datang dari Yesus Kristus. Kebenaran itu datang dari Yesus melalui apa? Melalui firman Tuhan. Dan ketaatan kita kepada Tuhan. Sebagai murid Kristus. Dan itu akan mengubah dan memerdekakan, membebaskan kehidupan Anda. Kak beri contoh seperti ini. Ketika Anda membeli HP atau Anda membeli elektronik, maka di dalam box Anda juga akan menemukan ada buku kecil, buku mini, atau ada kertas yang besar. Nah, kertas ini adalah, itu bukan kertas biasa, tetapi itu adalah, buku ini bukan buku biasa, tapi ini adalah buku atau kertas panduan untuk Anda mengerti tentang alat elektronik yang Anda beli, HP yang Anda beli. Nah, di dalam buku panduan ini, itu akan mengajarkan kita untuk bagaimana cara kita memakai HP ini, menggunakan HP ini, atau bagaimana kita merawat barang elektronik ini, dan bagaimana, dan di situ juga ada bagaimana kita mengerti, ada warning, ada perhatian di situ, peringatan di situ, untuk hati-hati dalam kita menggunakan elektronik ini. Perusahaan membuat itu, perusahaan menyiapkan buku panduan ini agar apa? Agar kita bisa mengikutinya dan kita bisa mendapatkan hasil barang yang kita beli itu dengan kita menggunakan itu dengan sebaiknya. Sehingga ketika kita gunakan sebaiknya, ketika ada rusak, ada garansi yang kita dapat. Dan bukan hanya itu, kita merasa senang dengan barang itu. Sebagai konsumen kita merasa senang bahwa barang ini bisa berguna bagi saya. Itu berjalan dengan baik ketika saya pegang. Dan bukan hanya itu, tujuan juga perusahaan. Sehingga itu orang lain melihat dan orang mengetahui bahwa itu produksi itu adalah produksi yang bagus. Hal yang sama juga Bapak, rekan-rekan yang kasih dalam Yesus Kristus. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan mau agar hidup kita ini ada di dalam kebebasan. Dalam tanda kutip. Ada dalam kebebasan. Maksudnya adalah kehidupan kita ini mengalami kelimpahan. Kelimpahan Kristus dalam diri kita. Dan kita mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita. Pertumbuhan secara rohani. Nah,
Maksudnya adalah di mana hidup kita ini mengalami suatu kehidupan yang produktif, kehidupan yang menghasilkan, kehidupan yang ada semangat, kehidupan yang kelihatan suatu hal yang baru-baru keluar dalam kehidupan kita. Dan kehidupan yang berbuah banyak, berbuah lebat. Sehingga akhirnya kehidupan kita ini, kehidupan yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga itulah kenapa Kak katakan tadi, perusahaan memberikan buku panduan untuk konsumen itu mengerti tentang barang yang dia beli. Hal yang sama, Yesus atau Allah sendiri memberikan kepada kita buku panduan itu. Buku panduan itu adalah Alkitab di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Alkitab itu Tuhan berikan untuk sebagai panduan untuk kita mengerti tentang peringatan Tuhan, untuk kita mengerti tentang informasi Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk kita mengerti tentang nasihat-nasihat dan petunjuk Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika hal itu kita lakukan di dalam firman Tuhan, maka kita akan merasakan kebenaran firman Tuhan itulah yang mampu mengubah kehidupan kita dan memerdekakan, membebaskan kehidupan kita. Syaratnya cuma itu, rekan-rekan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita harus menghidupi firman itu di dalam hidup kita. Sehingga firman itu benar-benar akan membebaskan kehidupan kita. Firman itu yang akan mengarahkan kehidupan kita kepada kehendak Tuhan. Bukan saat ini kehidupan kita seringkali kita munafik dengan keadaan kita. Sering kita melakukan suatu hal yang baik, kita melakukan suatu hal yang dimana kita ingin bebas, tetapi semuanya munafik dan tidak ada artinya dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini mengajarkan kepada Anda bahwa firman Tuhan itulah yang akan mengubah hidup Anda, yang akan mengalami kebebasan dalam diri Anda. Hal yang lain juga selain firman Tuhan, yaitu adalah bagaimana kita menjadi murid Yesus yang sejati. Memang ketika Anda percaya kepada Yesus, Anda diselamatkan. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Benar. Tetapi apakah saat ini dalam perjalanan kehidupan kita, kita percaya kepada Yesus dan kita percaya kita diselamatkan, karakter kita, mental kita, itu langsung mengalami perubahan menjadi sama seperti Yesus. Hal itu bukan saat kita percaya saja, tapi hal itu merubah karakter kita, mental kita menjadi sama seperti Yesus adalah kita harus menjadi murid Yesus. Kita harus setia kepada Yesus. Bagaimana kita mengatakan kita setia kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah datang beribadah? Bagaimana saya mengatakan, Tuhan, saya anak Tuhan, tetapi setiap hari Sabtu kita tidak pernah ikut ibadah. Walaupun secara live streaming diberikan kebebasan, Anda tidak perlu datang ke gereja, tapi di rumah ikut ibadah. Tapi Anda tidak lakukan hal itu. Kita mengatakan, saya anak Tuhan, tetapi hidup kita bukan anak Tuhan. Saya sudah diselamatkan, tetapi hidup kita biasa-biasa aja. Untuk kita menjadi sama seperti Yesus, kita harus menjadi murid Yesus. Itulah yang akan membawa kita mengalami kebebasan. Kak memberikan contoh. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka keluar, mereka dalam hari ini mereka bukan langsung mengalami ketika mereka, saya bebas. Benar, secara kenyataan mereka bebas dalam hal ini. Tetapi ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka tetap membawa mental atau karakter mereka sebagai seorang perbudak pada waktu mereka berada di Mesir. Mereka tetap membawa itu.
dalam kehidupan mereka. Kita mengetahui bersama, selama 40 tahun mereka diproses di padang gurun untuk mereka memiliki hidup kebebasan dalam dirinya. Bukan mental sebagai budak, bukan mental sebagai seorang yang terikat lagi, tapi mereka mengalami kebebasan selama 40 tahun di padang gurun. Tetapi kita melihat yang setia, yang selama 40 tahun ikut dalam proses di padang gurun, yang tetap setia itu hanya Yosua dan Kaleb. Hanya 2 orang inilah yang masuk ke tanah Kanaan. Mereka masuk ke tanah Kanaan, Bilangan 26 ayat 65. Bilangan 26 ayat 65. Kenapa hanya mereka? Firman Tuhan katakan, karena merekalah yang setia mengikut Tuhan. Hanya Yosua dan Kaleb. Bilangan 32 ayat 12. Jadi untuk kita mengalami kemerdekaan, untuk kita mengalami kebebasan, kita harus setia kepada Tuhan. Menjadi murid Tuhan. Rekan-rekan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kebenaran itu akan memberikan kebebasan di dalam kehidupan kita. Akan memberikan kemerdekaan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kebenaran atau karena kebebasan ini atau kemerdekaan ini yang sungguh-sungguhnya terjadi dalam kehidupan kita. Kebebasan yang sejati itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa nikmati dalam kehidupan kita. Saat apa? Saat kita setia, saat kita taat kepada Tuhan, dan saat kita melakukan perintah Tuhan atau kita melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang akan membaharui kehidupan kita. Firman Tuhan inilah yang akhirnya akan membentuk karakter dan mental kita menjadi sama serupa dengan Kristus. Dan diiringi dengan setiap kesetiaan kita, perbuatan kita, diiringi dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Rekan-rekan, jika saya bertanya kepada rekan-rekan, apakah Anda telah bebas? Apakah Anda telah merdeka? Mungkin saat ini Anda akan berkata, ya, hidup saya sudah bebas. Saya sebagai anak Tuhan, saya sudah bebas hidup saya. Tanpa kita memikirkan, tanpa kita mendalami lebih dalam lagi. Kita tergoda dengan hal itu, saya sudah bebas. Tetapi saya ingin bertanya lagi kepada teman-teman semua. Kalau Anda katakan Anda sudah bebas, apakah Anda sekarang dalam kehidupan Anda ini masih terus-menerus berjuang untuk melawan dari ketakutan, untuk melawan dari hawa nafsu, untuk melawan yang terus berjuang untuk menghilangkan kebencian dalam diri Anda, atau untuk berjuang untuk menghilangkan kepahitan dalam diri Anda? Anda sedang berjuang untuk menghilangkan kesombongan dalam diri Anda. Anda sedang berjuang untuk menghilangkan segala tipu daya yang ada dalam diri Anda. Atau Anda sedang berjuang untuk Anda mengalami keputusasaan dalam diri Anda. Atau kekurangan iman dalam diri Anda. Kak juga bisa bertanya kepada teman-teman seperti ini. Apakah juga Anda saat ini masih mengalami kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam hidup Anda? Di mana Anda ada hal-hal yang di mana sering Anda lakukan, di mana hal-hal itu yang tidak berkenan dan itu tidak bisa dikendalikan dalam diri Anda. Dan yang terakhir, Kak juga akan bertanya kepada Anda, apakah saat ini Anda selalu menghindar dari orang-orang yang terdekat kepada Anda, orang tua Anda, kakak adik Anda, saudara-saudara sekitar Anda, teman-teman Anda? Kenapa? Karena Anda sulit untuk memaafkan dia, memaafkan mereka. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, Kak ingin bertanya kepada Anda. Coba kalian koreksi, lihat diri Anda sendiri. Apakah hal ini masih kita alami? Kalau saudara menjawab, ya, saya pasti masih alami, Kak. Ya, saya masih memiliki semuanya itu, Kak. Kak mau katakan, itu tandanya
Anda belum bebas. Sekali lagi, itu tandanya Anda belum bebas. Anda belum merdeka. Kamu katakan kalian masih dalam kondisi terbelenggu dengan ikatan-ikatan dosa. Anda terbelenggu dengan keadaan-keadaan di mana ini berusaha untuk menghancurkan hidup Anda. Dosa itu akan mengikat Anda. Dia akan terikat Anda, bahkan akan sulit dilepaskan. Setiap perbuatan-perbuatan itu Anda lakukan seperti rantai mulai mengikat Anda. Cerak, 1 kali, Anda lakukan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 50 kali, 100 kali. Dan semakin banyak yang dulunya Anda bebas, masih bisa bergerak, masih bisa berjalan. Lama-kelamaan rantai itu mulai mengikat sehingga mulai nggak bisa bergerak. Dan mulai Anda tidak bisa bergerak. Hal ini harus kita mengerti. Kita harus ketahui bahwa dosa itu, dia akan menjebak kita. Menjebak masing-masing Anda. Satu dengan yang lain berbeda. Dosa inilah yang akan membuat kita diperbudak. Dan ini Allah tidak inginkan di dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan Anda dan saya. Tetapi hari ini ada kabar baik buat Anda. Firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kematian Yesus di kayu salib. Kematian dia ini datang. Dia mati di kayu salib ini untuk mengalahkan dosa kita. Dia datang untuk menebus hidup kita. Kematiannya ini adalah hanya sekali untuk selama-lamanya. Dan kita harus ingat, tidak ada penyalipan yang kedua kali. Tetapi kematian Yesus lewat salib ini, dia akan memberikan kebebasan yang sejati dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan kebebasan yang dimana kebebasan yang tidak sama seperti kebebasan yang dunia berikan. Tidak sama seperti kebebasan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kebebasan yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi inilah kebebasan yang sejati yang kita temukan di dalam Yesus. Ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita, rantai yang mengikat kita, yang setiap hari terjadi dalam kehidupan kita, yang saya katakan tadi, lama-kelamaan itu mengikat dan tidak membuat kita terikat. Rantai ini dibebaskan, rantai ini dipatahkan, rantai ini dihancurkan. Di mana kita mengalami kebebasan di dalam Allah, kita mengalami kebebasan yang benar-benar itu bersama dengan Tuhan. Galatia 5 ayat 1 mengatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Rekan-rekan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Untuk kita mengalami kebebasan dalam kehidupan kita. Untuk kita mengalami suatu perubahan yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, jangan kita kenakan kuk lagi dalam diri kita. Kuk itu tidak kita alami lagi. Karena kuk itu harus terlepas dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kita harus berdiri teguh. Kenapa kita harus berdiri teguh? Inilah harapan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus berdiri teguh sehingga kita mengalami kebebasan yang sejati. Maksud untuk berdiri teguh ini dalam hal ini adalah teman-teman, adalah di mana kita akan melihat hidup kita bukan lagi hidup yang hanya menerima kebebasan yang sementara, kebebasan yang hanya yang sia-sia. Tetapi disinilah ketika kita berdiri teguh, kita mengalami kebebasan di mana kebebasan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Suatu kebebasan yang keluar, yang semakin memberikan kita sukacita, semakin kita memberikan kita kedamaian. Inilah kebebasan yang Tuhan katakan kalau kita tetap berdiri teguh. Bagaimana kita berdiri teguh, teman-teman? Berdiri teguh ini menunjukkan kepada kita adalah bagaimana kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana untuk kita tetap melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kita tetap menjadi murid Kristus dan ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah ketika kita tetap setia kepada Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini rekan-rekan, Anda tetap setia mengikuti Tuhan. Anda tetap setia beribadah.
lewat live streaming, walaupun lewat live streaming, tetapi hari ini ketika kita setia kepada Tuhan dan tetap tekun melakukan firman Allah dalam kehidupan kita, kita sedang memposisikan diri kita tetap berdiri teguh. Ada komitmen dalam diri kita. Tuhan, saya mau tetap setia kepada Tuhan. Tuhan, saya tetap mau mengiringi Tuhan. Apapun yang terjadi, keadaan apapun, tetap saya setia kepada Tuhan. Dan kedua, Tuhan, ada firman di dalam hidup saya. Tuhan, saya mau melakukan firman. Ketika hal ini, komitmen itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat kebebasan-kebebasan itu kita alami dalam kehidupan kita. Kebebasan yang sejati itu akan mengalir terus di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari rekan-rekan kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sudah mengerti tentang firman-Mu. Hari ini kami sudah belajar tentang rencana Engkau dalam kehidupan kami. Bahwa kami Tuhan untuk hidup kami ini Bapa mengalami kebebasan yang sejati dalam kehidupan kami. Lewat kebenaran yang ada dalam Tuhan, yang datang dari Tuhan. Biarlah Tuhan itu ada dalam hidup kami, membuat kami, mengubah hidup kami, sehingga kami mengalami kebebasan yang sejati. Terima kasih atas firman-Mu Bapa. Berkati setiap Hovers yang hadir hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Allah memberkati mereka. Sebab kami percaya Tuhan, berkat Allah itu tetap ada dalam kehidupan kami. Anak-anak Tuhan yang tetap setia dan memegang firman Allah. Dan kami klaim janji firman-Mu Bapa, masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Sebab firman Allah mengatakan, masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Dan kami klaim janji firman-Mu bahwa masa depan kami sudah ada dalam tangan kami. Dan harapan kami Tuhan tetap nyata di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Biarlah di akhir dari ibadah kami ini Bapa, kami akan menerima berkat daripadamu. Mari rekan-rekan Hovers, kita terima berkat daripada Tuhan. Turunlah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan damai sejahtera dari persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati hidup kita, memberkati masa depan kita, mulai hari ini, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadir dan nyata di dalam hidup kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.